Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alila Tampani Soteyong dengan NRP 2043241015 dan rekan saya M. Aprila Saibulika dengan NRP 2043241045 dan rekan saya Resta April dengan NRP 2043241049. Kami dari Program Studi Statistika Bisnis Fakultas Vokasi Institut Teknologi 10 November. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah Matematika Keuangan dengan judul Analisis Empiris Kontrak Future dan Opsi Euro USD, Pricing, Valuasi, Verifikasi No Arbitrase, dan Studi Kasus Mispricing. Selamat menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Sebelum masuk ke analisis, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dan tujuan dari proyek ini. Instrumen derivatif seperti future dan opsi berperan penting dalam manajemen risiko keuangan. Kami memilih pasangan mata uang euro dan USD karena merupakan salah satu yang paling liquid di dunia dengan kontrak future-nya yang diperdagangkan di CME dengan kode 6E sama dengan F. Pertanyaan utama yang ingin kami jawab adalah, apakah harga pasar future dan opsi Euro USD sudah wajar menurut model teoritis menggunakan pendekatan cost of carry, Black-Scholes, dan binomial CRR? Dan jika ada selisih, apa penyebabnya? Untuk menjawab itu, kami memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama ini menghitung harga future teoritis serta mensimulasikan market to market dan pengelolaannya market. Yang kedua, kami menghitung harga opsi Europe dan Amerika serta menguji put call parity. Lalu yang ketiga, kami mengevaluasi konsistensi model terhadap data pasar dan identifikasi potensi mispricing. Diambil selama 1 tahun mulai 16 Juni 2025 sampai 2026. Sedangkan data opsi menggunakan harga penutupannya tanggal 12 Juni 2026 sampai 18 Juni 2026 di jatuh temponya. Dan variabel penelitian terdiri dari harga spot, harga future, strike price, kemudian dividend yield, waktu jatuh tempo, ukuran kontrak future, serta initial margin dan maintenance margin. Dapat analisis dimulai dari analisis future menggunakan cost of carry, kemudian menghitung harga opsi American dan Black-Scholes, kemudian put clarity, kemudian kita menghitung opsi Amerika menggunakan CRR, kemudian melakukan dekomposisi nilai opsi, dan kemudian diakhiri dengan analisis mispricing dan refleksi terhadap seluruh model. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan utama, yaitu bagian A mengenai future. Di sisi kiri kita dapat melihat grafik spot price dan juga future price yang menampilkan pergerakan harga spot Euro USD dan harga future 6EF sepanjang periode Juni 2025 hingga Juni 2026. Dari grafik terlihat bahwa kedua garis bergerak searah dan hampir berimpit satu sama lain sepanjang periode tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya hubungan yang sangat kuat di antara harga spot dan juga harga future yang memang sudah sesuai dengan prinsip dasar cost of carry kan dengan gaya kepemilikan hingga jatuh tempo. Kemudian di sisi kanan kita melihat grafik selisih antara harga future pasar dan harga future teoritis atau F pasar dikurangi F teoritis. Terlihat bahwa selisihnya berfluktuasi di sekitar 0, yang berarti secara umum harga pasar tidak terlalu jauh dari nilai teoritis. Yang menarik, di awal periode nilai selisihnya cenderung negatif dan lebih besar. Artinya, yang harga pasar sempat berada di bawah harga teoritis. Namun, menjelang jatuh tempo, selisih ini semakin mengecil dan mendekati 0. Pola seperti ini mengindikasikan adanya backward ringan di awal periode, sekaligus mengkonfirmasi bahwa model cost of carry yang cukup konsisten dalam menggambarkan harga future Euro USD secara keseluruhan. Memasuki pembahasan bagian A, saya akan membahas analisis basis dan konvergensi. Pada grafik pertama, kita dapat melihat pergerakan harga spot dan harga future Euro USD selama periode 16 Maret hingga 12 Juni 2026. Terlihat bahwa kedua harga ini bergerak semakin berdekatan menjelang tanggal jatuh tempo kontrak. Hal ini sesuai dengan prinsip konvergensi dalam teori future, yakni semakin dekat waktu ekspirasi, maka semakin kecil pula selisih antara harga future dan harga spot, hingga keduanya bertemu pada saat waktu jatuh tempo. Kemudian pada grafik kedua, yaitu grafik basis dan grafik waktu, kita bisa membandingkan basis teoritis dan basis empiris secara langsung. Basis teoritis ditunjukkan oleh garis oranye yang menurun secara halus dan konsisten mendekati 0. Ini sesuai dengan rumus 0.6 dalam teori, sementara basis empiris yang ditunjukkan garis biru berfluktuasi lebih tinggi namun tetap mengikuti arah yang sama. Fluktuasi yang lebih tinggi pada basis empiris ini wajar terjadi karena ada faktor pasar jangka pendek yang tidak dapat ditangkap oleh model teoritis sederhana, seperti sentimen perilaku pasar, variasi likuiditas harian, dan ekspektasi terhadap kebijakan moneter. Meskipun demikian, pola konvergensi tetap konfirmasi secara empiris pada satu siklus kontrak kuartalan, yang berarti carry masih relevan dan konsisten untuk menggambarkan perilaku harga future Euro dan USD. Margin call terbesar terjadi pada 30 Maret 2026 dengan nilai top up sebesar 787,5 US dollar. Ini terjadi karena nilai mark pada hari tersebut turun sebesar 1037,5 US dollar, penurunan yang cukup signifikan dalam satu hari perdagangan. Selain simulasi margin, kami juga menghitung optimal hedge ratio atau M. Hasilnya adalah 0,153, yang artinya untuk melindungi satu unit exposure Euro USD, seorang investor hanya memerlukan sekitar 0,153 kontrak future. Ini tergolong rendah, dan hal tersebut disebabkan oleh korelasi antara harga spot dan harga future yang juga rendah, yakni hanya berkisar 0,148. Rendahnya korelasi ini terjadi karena data yang digunakan merupakan data harian yang mengandung lebih banyak noise jangka pendek dibandingkan dengan frekuensi lebih rendah seperti mingguan atau bulanan. Oke, setelah tadi kita membahas terkait kontrak future, selanjutnya kita akan membahas terkait kontrak opsi. Nah, jadi sebelum kita membahas mengenai analisis dan setelah tadi kita membahas terkait kontrak future, selanjutnya kita akan membahas terkait kontrak opsi. Nah, jadi sebelum kita membahas mengenai analisis dan pembahasan kontrak opsi, sebelumnya kita akan membahas deskripsi data dari kontrak opsi Eropa dan Amerika. Yang pertama yaitu deskripsi data dari kontrak opsi Eropa, di mana valuasi 5 opsi Eropa dengan penutupan pasar 12 Juni 2026 dan jatuh tempo tanggal 18 Juni 2026 dengan
waktu jatuh tempo bernilai T 0,0164 tahun dan rentang strike yaitu antara 116,5 hingga 118 dengan suku bunga R 3,618% dan tingkat dividen Q yaitu 2%. Harga spot untuk opsi Amerika ini yaitu nilai S 115,67. Karena proporsi harga spot berada di bawah seluruh strike price, maka seluruh kontrak opsi beli berada dalam status out of the money, sedangkan opsi jual berada dalam status in the money. Nah, selanjutnya untuk deskripsi data kontrak opsi Amerika. Untuk valuasi kelima data opsi Amerika itu dengan penutupan pasar yang sama 12 Juni dan jatuh tempo yang sama 18 Juni. Waktu jatuh temponya sama 0,0164 tahun. Untuk strike-nya berada di antara 115 hingga 19. Untuk R suku bunga dan dividen Q itu sama, masing-masing 3,618% dan 2%. Harga spot untuk opsi Amerika ini yaitu S 115,67. Karena posisi harga spot price berada di bawah strike price pada nilai 115, sedangkan sisanya berada di atas harga strike price, maka kontrak opsi call pada strike Amerika 116 hingga 119 itu berada dalam status in the money. Data, kita perlu menganalisis nilai kontrak opsi Eropa menggunakan Black-Scholes. Langkah pertama adalah menentukan nilai EV menggunakan solver pada Microsoft Excel. Dan nilai solver tersebut digunakan untuk mencari nilai volatilitas yang membuat harga teoritis call sama dengan harga pasar. Hasilnya dapat dilihat di tabel yang ada di sebelah kiri. Kemudian perbedaan EV tersebut ini menunjukkan bahwa adanya fenomena volatility smile atau smile effect, yang artinya volatilitas pasar tidak bersifat konstan terhadap strike price. Sedangkan nilai BSM itu mengasumsikan volatilitas konstan selama umur opsi. Selanjutnya berdasarkan nilai EV tersebut dihitung parameter D1, D2 serta harga teoritis call dan put menggunakan rumus Black-Scholes. Nah, hasilnya bisa dilihat di tabel sebelah kanan yang menunjukkan bahwa error call itu mendekati 0 di seluruh strike karena EV-nya memang dikalibrasi menggunakan harga call. Sebaliknya, error put masih relatif besar sehingga satu nilai EV itu belum mampu untuk merepresentasikan harga put secara sempurna. Nah, setelah kita menganalisis terkait nilai kontrak opsi Amerika dan Eropa, menekan pada Black-Scholes untuk Eropa dan binomial tree untuk Amerika. Dan selanjutnya kita akan membandingkan terkait decomposition opsi Eropa dan opsi Amerika. Nah, untuk decomposition opsi Eropa, untuk seluruh data opsi call berada pada kondisi out of the money, di mana pada grafik hanya munculkan diagram berwarna orange, yang artinya opsi call itu hanya ada nilai waktu, sedangkan nilai instruknya itu 0 karena nilai instruknya itu minus untuk seluruhnya sehingga terpilih maksnya itu 0. Hal ini terjadi karena nilai pasar saat ini itu lebih rendah dari nilai strike price itu tadi, nilainya minus, sehingga pemegang opsi call belum ada keuntungan dan harus menunggu harganya naik. Nah, untuk opsi put seluruhnya itu pada status in the money, di mana grafik itu didominasi oleh grafik berwarna biru. Dengan semakin besarnya nilai strike, semakin besar juga nilai intrinsiknya. Dengan proporsi nilai waktunya itu relatif kecil dibandingkan nilai intrinsiknya. Nah, artinya terjadi keuntungan pada pemilik opsi put dalam kondisi ini karena nilai S lebih dari nilai X sehingga memberikan nilai intrinsik yang positif, di mana semakin tinggi nilai strike-nya semakin besar juga profit yang didapatkan oleh pemegang put. Nah, selanjutnya untuk dekomposisi opsi Amerikanya, diketahui bahwa opsi call itu dengan nilai strike price 115 itu berada dalam kondisi in the money, di mana grafiknya itu didominasi oleh diagram berwarna biru, sedangkan diagram berwarna orange hanya sedikit proporsinya. Jadi pada nilai strike ini itu terjadi keuntungan, sedangkan sebaliknya untuk strike 116 hingga 19 hanya ada grafik berwarna orange, sehingga pada posisi ini itu terjadi out of the money, yang artinya nilai instruknya itu adalah 0 karena nilai pasar itu lebih rendah dari nilai strike-nya, jadi nilai instruknya itu minus, jadi terpilih maksnya 0. Maksudnya untuk opsi put itu hanya opsi put dengan nilai strike 19 yang berada dalam posisi out of the money, karena hanya terdapat nilai grafik berwarna orange untuk nilai strike 19 ini, yang artinya pada nilai ini tuh intrinsiknya 0 atau nilai pasar lebih tinggi dari nilai strike-nya, sehingga pada posisi ini pemegang put itu harus menunggu, sedangkan untuk nilai strike 119 hingga 119 itu terjadi kebalikan karena didominasi oleh grafik warna biru, yang artinya terjadi kenaikan grafik warna biru atau nilai intrinsiknya naik seiring dengan strike-nya, sehingga pada posisi ini statusnya adalah in the money. Oke, setelah menganalisis kontrak opsi Eropa, kita juga perlu menganalisis kontrak opsi Amerika. Hal ini menggunakan metode binomial. Pada penelitian ini digunakan jumlah langkah atau N sebesar 3, 4, 5, dan 50. Proses dimulai dengan menghitung nilai delta T, O, dan D, kemudian membentuk pohon harga aset menggunakan proses forward dan melakukan backward untuk memperoleh harga opsi Amerika. Sebagai contoh, pada slide ini ditampilkan hasil binomial untuk N dengan 3. Proses yang sama kemudian dilakukan untuk N sama dengan 4, 5, dan 50. Hasil harga kontrak Amerika pada opsi Amerika ditunjukkan pada T sama dengan 10 di proses backward. Sebagai contoh, di slide ini pada N sama dengan 3, dapatkan nilai sebesar 0,62. Cara yang sama ini digunakan pada N sama dengan 4 sampai 50, dan hasil harga kontrak Amerika pada setiap langkah atau N dapat dilihat pada tabel di sebelah kanan yang menunjukkan bahwa semakin besar jumlah langkah maka estimasi harga opsi akan mendekati harga opsi Eropa pada seperti yang ditunjukkan pada N sebesar 50, yang mana diperoleh harga opsi Amerika sebesar 0,831 ketika dibandingkan dengan harga opsi Eropa yang memiliki nilai sebesar 0,79 diperoleh early exercise premium sebesar 0,01 yang bernilai positif. Hal ini sesuai dengan teori bahwa opsi Amerika memiliki hak untuk dieksekusi sebelum jatuh tempo sehingga nilainya dapat lebih tinggi dibandingkan dengan opsi Eropa.
Nah, setelah kita menganalisis terkait nilai kontrak opsi Amerika dan Eropa, menggunakan metode Price-Coles untuk Eropa dan binomial tree untuk Amerika. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan terkait decomposition opsi Eropa dan opsi Amerika. Nah, untuk decomposition opsi Eropa, untuk seluruh data opsi call pada kondisi out of the money, di mana pada grafik hanya munculkan diagram berwarna orange, yang artinya opsi call itu hanya ada nilai waktu, sedangkan nilai instruknya itu 0 karena nilai instruknya itu minus untuk seluruhnya, sehingga terpilih maksnya itu 0. Hal ini terjadi karena nilai pasar saat ini itu lebih rendah dari nilai strike price itu tadi, nilainya minus, sehingga pemegang opsi call belum ada keuntungan dan harus menunggu harganya naik. Nah, untuk opsi put seluruhnya itu pada status in the money, di mana grafik itu didominasi oleh grafik berwarna biru. Dengan semakin besarnya nilai strike, semakin besar juga nilai intrinsiknya. Dengan proporsi nilai waktunya itu relatif kecil dibandingkan nilai intrinsiknya. Nah, artinya terjadi keuntungan pada pemilik opsi put dalam kondisi ini karena nilai S lebih dari nilai X, sehingga memberikan nilai intrinsik yang positif, di mana semakin tinggi nilai strike-nya semakin besar juga profit yang didapatkan oleh pemegang put. Nah, selanjutnya untuk dekomposisi opsi Amerikanya, diketahui bahwa opsi call itu dengan nilai strike price 15 itu berada dalam kondisi in the money, di mana grafiknya itu didominasi oleh diagram berwarna biru, sedangkan diagram berwarna orange hanya sedikit proporsinya. Jadi pada nilai strike ini itu terjadi keuntungan, sedangkan sebaliknya untuk strike 116 hingga 19 hanya ada grafik berwarna orange, sehingga pada opsi ini itu terjadi out of the money, yang artinya nilai instruknya itu adalah 0 karena nilai pasar itu lebih rendah dari nilai strike-nya, jadi nilai instruknya itu minus, jadi terpilih maksnya 0. Maksudnya untuk opsi put itu hanya opsi put dengan nilai strike 19 yang berada dalam posisi out of the money, karena hanya terdapat nilai grafik berwarna orange untuk nilai strike 19 ini, yang artinya pada nilai ini itu intrinsiknya 0 atau nilai pasar lebih tinggi dari nilai strike-nya, sehingga pada posisi ini pemegang put itu harus menunggu, sedangkan untuk nilai strike 119 hingga 119 itu terjadi kebalikan karena didominasi oleh grafik warna biru, yang artinya terjadi kenaikan grafik warna biru atau nilai intrinsnya naik seiring dengan ke strike-nya, sehingga pada posisi ini statusnya adalah in the money. Kemudian bagian sintesis ini dipilih studi kasus mispricing dan peluang arbitrase, yaitu dengan membandingkan harga modal Black-Scholes terhadap harga pasar berdasarkan tabel yang ditampilkan. Deviasi terbesar itu terjadi pada strike 116,5, namun nilai deviasi tersebut tergolong masih sangat kecil, sehingga harga teoritis Black-Scholes hampir sama dengan harga pasar. Nah, penyebab dari deviasi tersebut dapat dianalisis menjadi dua aspek. Yang pertama adalah volatility smile, yang menunjukkan bahwa volatilitas tidak bersifat konstan, sehingga salah satu asumsi Black-Scholes tidak sepenuhnya terpenuhi. Kedua adalah penggunaan dividend yield, di mana perbedaan antara dividend yield aktual dan nilai yang digunakan dalam model dapat menyebabkan sedikit perbedaan antara harga teoritis dan harga pasar. Berdasarkan hasil tersebut tidak ditemukan bahwa harga deviasi yang signifikan, sehingga tidak dapat indikasi mispricing ataupun peluang arbitrase. Kemudian secara keseluruhan model future, Black-Scholes dan binomial CRR mampu memberikan estimasi yang mendekati dengan kondisi pasar. Namun pada penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu adanya volatility smile dan fiksasi pasar pada put parity serta penggunaan data Eropa yang hanya menggunakan satu periode. Berdasarkan seluruh hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model-model yang digunakan mampu menjelaskan perilaku instrumen derivatif Euro dan juga USD dengan cukup baik. Pada analisis futures, model cost of carry berhasil menggambarkan hubungan antara harga spot dan harga futures. Hal ini terlihat dari harga futures teoritis yang mendekati dengan harga pasar setelah basis yang bergerak menuju nol ketika mendekati jatuh tempo sesuai dengan teori konvergensi. Dan untuk hasil analisis dari opsi Eropa, model Black-Scholes mampu menghasilkan harga call yang sangat mendekati dengan harga pasar setelah dilakukan kalibrasi EV. Namun pada opsi Amerika menggunakan model CRR, binomial CRR semakin besar jumlah langkah yang digunakan, maka estimasi harga opsi semakin stabil. Pada N sama dengan 50 diperoleh early exercise premium yang bernilai positif, sehingga sesuai dengan teori bahwa opsi Amerika memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan opsi Eropa. Berdasarkan hasil tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat kami berikan bagi pembaca. Itu disarankan model cost of carry, Black-Scholes, dan binomial CRR sebaiknya digunakan sebagai alat bantu analisis, namun tanpa mempertimbangkan kondisi pasar real seperti likuiditas, biaya transaksi, dan resiko pasar. Kemudian untuk peneliti selanjutnya disarankan menggunakan data dengan time step yang lebih konsisten agar instrumen serta periode pengamatan yang lebih panjang, sehingga estimasi volatilitas dan hasil analisis dapat menjadi lebih akurat. Dan bagi pemerintah dan instansi terkait, yaitu stabilitas pasar keuangan perlu terus dijaga agar pasar derivatif menjadi lebih mudah dan efisien, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan investor. Dan bagi perusahaan, keputusan investasi maupun strategi hedging sebaiknya tidak hanya didasarkan pada hasil model matematis, tapi juga mempertimbangkan kondisi pasar yang sebenarnya agar keputusan yang diambil menjadi lebih tepat. Dan demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, dan sekian.